Tahun 1952, Jenderal Henry Navarre ditunjuk sebagai pemimpin baru pasukan Prancis di Vietnam. Begitu tiba di Vietnam, Navarre menyatakan kalau pasukan Prancis harus menguasai kota Dien Bien Phu yang terletak di Vietnam Utara dan berjarak tidak jauh dari perbatasan Laos. Menurut Navarre, jika Prancis berhasil menguasai Dien Bien Phu, maka jalur logistik Viet Minh dengan China bakal terputus. Bulan November 1953, pasukan penerjun payung Prancis berhasil menduduki kota Dien Bien Phu. Pasukan Prancis dari wilayah lain kemudian beramai-ramai didatangkan ke Dien Bien Phu untuk membantu melindungi kota tersebut. Namun Viet Minh tidak mau kalah. Pada bulan Maret 1954, ratusan ribu anggota Viet Minh yang terdiri dari 50.000 prajurit reguler, 55.000 prajurit cadangan, dan hampir 100.000 kuli angkut disiagakan di dekat Dien Bien Phu. Tanggal 13 Maret pasukan Viet Minh memulai penyerbuannya ke Dien Bien Phu. Kota tersebut saat itu hanya dijaga oleh sekitar 15.000. Namun karena mereka dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan sistem perbentengan yang kokoh, pasukan Viet Minh tidak bisa menerobos masuk ke Dien Bien Phu begitu saja. Untuk mengatasinya, pasukan Viet Minh pun fokus mengepung kawasan di sekeliling Dien Bien Phu supaya pasukan Prancis di Dien Bien Phu tidak bisa menerima bala bantuan. Pasukan Viet Minh juga menghujani pangkalan udara di Dien Bien Phu dengan meriam artileri. Supaya meriam artileri mereka aman dari serangan balasan musuh, setiap kali pasukan Viet Minh baru saja menembakkan artileri, mereka akan langsung memindahkan meriam-meriam tersebut lewat terowongan bawah tanah. Tanggal 27 Maret, mereka akhirnya berhasil meluluh lantakkan pangkalan udara di Dien Bien Phu hingga tak bisa lagi digunakan. Saat garis depan yang dibuat oleh pasukan Viet Minh berjarak semakin dekat dengan Dien Bien Phu, para prajurit Vietnam kemudian beramai-ramai menyerbu garis pertahanan Dien Bien Phu tanpa merasa gentar akan berondongan senjata musuh. Berada dalam kondisi terpojok dan kalah jauh dalam hal jumlah, pada tanggal 7 Mei pasukan Prancis di Dien Bien Phu akhirnya mengaku kalah. Walaupun berhasil keluar sebagai pemenang, Viet Minh harus kehilangan 25.000 prajuritnya dalam pertempuran ini. Jumlah tentara Prancis yang tewas di lain pihak hanya sekitar 2.000 jiwa. Sementara sebanyak 10.000 lainnya yang masih hidup dijadikan tahanan dan dipaksa pergi menuju kem tahanan perang yang terletak ratusan kilometer di sebelah timur. Banyak dari para tahanan tersebut yang meninggal dalam perjalanan. Pertempuran Dien Bien Phu berakhir hanya sehari sebelum digelarnya perundingan damai di Jenewa, Swiss. Perundingan tersebut dihadiri oleh perwakilan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, China, Vietnam Selatan, Viet Minh, Laos, dan Kamboja. Setelah berulang kali terlibat dalam perdebatan sengit, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan ini akhirnya berhasil merumuskan kesepakatan pada bulan Juli 1954. Berdasarkan kesepakatan tersebut, seluruh pasukan Prancis akan ditarik mundur dari Indochina pada tahun 1956. Kemudian garis batas selebar 5 km akan didirikan pada wilayah Vietnam di koordinat 17 derajat lintang utara. Garis batas tersebut berfungsi sebagai pemisah antara wilayah Vietnam Utara yang dikuasai oleh Viet Minh dan wilayah Vietnam Selatan yang dikuasai oleh rezim non-komunis. Di luar masalah Vietnam, kesepakatan ini juga mengakui status Kamboja dan Laos sebagai negara merdeka. Dicapainya kesepakatan di Jenewa sekaligus menandai berakhirnya Perang Indochina Pertama.
Perang Indochina pertama merupakan salah satu perang paling berdarah yang pernah terjadi di Asia Tenggara pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tingginya korban tewas tidak lepas dari lokasi pertempuran yang banyak mengambil tempat di pemukiman penduduk. Jumlah korban tewas di pihak Viet Minh dan warga sipil Vietnam berkisar antara 200.000 hingga 500.000 jiwa. Di pihak Prancis, jumlah korban tewasnya berkisar antara 40.000 hingga 59.745 jiwa. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy.